Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita membicarakan ayat 105 dari surat nomor 18, yaitu surat Al-Kahfi. Di dalam suratul Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 105 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika, mereka itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Mereka siapa? Mereka yang disebut pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ayat 104 dari surat nomor 18 ini, sebagaimana kita semua sudah mempelajarinya pada pertemuan yang kemarin pagi, bahwasanya kata Allah, di dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini ada orang-orang yang, kata Allah, alladzina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum, tersesat, salah, keliru, apalagi sia-sia, sa'yuhum, usaha mereka, amal perbuatan mereka atau usaha mereka. Jadi semua usaha mereka dengan perbuatan, pekerjaan, amalan mereka atau amal perbuatan mereka maupun perkataan mereka itu semuanya itu sesat, salah, sia-sia. Tidak ada balasannya di hadapan Allah nanti. Sia-sia usaha mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum, sedangkan mereka, orang-orang itu tadi, yahsabuna, mereka mengira, mereka menyangka, annahum, bahwa mereka yuhsinuna sun'a, mereka selalu berbuat baik dengan perbuatan mereka itu tadi. Jadi ada orang-orang yang merasa berbuat baik, sudah berbuat baik, memang betul-betul baik dilihat dari secara lahiriahnya, secara zahir, secara lahiriah kita lihat orang itu berbuat baik, benar berbuat baik. Ada kalanya dengan sedekah, sedekah, memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Ada kalanya menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Ada kalanya dengan menyumbang setiap kali ada bencana alam, ada musibah dan sebagainya, semua perbuatan baik-baik mereka itu. Tetapi di akhirat ternyata tidak ada apa-apa balasan dari Allah. Kok begitu? Kok Allah kok begitu sih? Mungkin orang akan bertanya begitu. Nah, lalu pada ayat yang ke-105 Allah menjelaskan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini yang dalam kitab tafsir diterangkan sebagai berikut, ya. Jadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita masing-masing, didahului dengan sholat subuh. Usahakan berjamaah di masjid atau di musola yang terdekat dengan rumah sampean. Lalu mendengarkan atau membaca, kalau tidak bisa membaca, mendengarkan. Udah cukup, mendengarkan aja cukup. Gak bisa baca, gak pandai baca, gak apa-apa. Mendengarkan ayat-ayat Allah seperti yang tersebut di ayat 105 ini tadi.
Ulaika mereka itu Muhammad, orang-orang yang sudah berbuat baik di dunia tapi di akhirat ternyata dianggap amal perbuatan mereka itu, perbuatan baik mereka itu adalah perbuatan yang salah, yang sia-sia, yang batal. Tidak ada balasannya apa-apa di akhirat. Mereka adalah alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari. Kafaru itu mengingkari atau mengkufuri. Mengingkari, kafir gitu. Mengingkari atau kafir bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Rabb mereka, ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua waliqaih, dan mereka kafir juga kepada liqaih, hari pertemuan dengannya. Ya. Karena itu fahabitot, maka hapuslah, batallah. Kalau di Kementerian Agama ini, di terjemah Kementerian Agama ini ada di hadis, ada di sini, ada di sini. Nah, ini di sini ada. Nah, ini terjemah Kementerian Agama tentang ayat ini adalah seperti ini. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu orang-orang yang kufur. Kufur itu kafir. Kafir itu mengingkari. Kafir itu menutupi. Dari kata kafaro yukafiru kufron. Itu menutupi. Orang yang kafir itu adalah orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Atau mengingkari kebenaran. Ulaikal ladzina kafaru, mereka itu orang-orang yang kufur bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat-ayat Tuhan mereka, ayat-ayat Allah maksudnya. Ayat Allah itu apa? Al-Quran ini. Itu waliqaih, dan kufur juga terhadap perjumpaan dengan Dia, perjumpaan dengan Allah. Lalu diterangkan oleh Ibnu Katsir ini dalam kitab tafsirnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Gampang sekali. Zaman saya belajar ayat ini dulu, Bapak Ibu dan sekalian, sekitar tahun 1979. Saya mengaji ayat ini terjemah kayak gini belum ada. Jadi kita ngaji kepada guru kita sambil ngantuk-ngantuk seperti Pak ini, ya, sambil ngantuk-ngantuk kita ngaji tiap hari. Ngantuk-ngantuk ya nggak apa-apa, dapat pahala tetap kok. Cuma pahalanya kurang sithik. Jadi dulu belum ada ini, sekarang sudah ada di internet, bisa diunduh, bisa dibaca. Tapi kalau membaca tafsir harus dengan guru supaya tidak salah paham. Jadi ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, maksudnya mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah ketika di dunia. Makanya kita di dunia ini jangan jadi orang kafir. Kan ada dua pilihan kata Allah. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah. Allah itu memberi kebebasan kepada kita. Allah itu tidak seperti kita yang berkuasa sekarang ini misalnya. Ada di antara kita berkuasa. Sudah sok jagoan sudah tuh kalau orang kita zaman sekarang ini berkuasa itu. Pokoknya semua harus lewat saya, harus saya yang memutuskan. Enggak boleh orang lain, begitu. Orang kalau berkuasa begitu, kalau Allah enggak. Allah itu maha kuasa tapi dia memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Silahkan kamu pilih, kata Allah. Nanti di surat ini juga kita akan pelajari ayat itu. Faman syaa, maka barang siapa yang mau menghendaki, falyu'min, maka silahkan dia beriman. Maksudnya maka barang siapa yang mau beriman, sukanya beriman, ya, memilih beriman, silahkan beriman. Waman syaa, dan siapa yang mau kafir, falyakfur, kata Allah. Maka silahkan dia kafir. Allah ngasih kebebasan kepada kita dengan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh menimbang-nimbang dengan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Ini yang benar yang mana ini?
Yang benar adalah yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah. Itu pasti benar. Semua omongan, semua perkataan yang datang dari Allah, dari Tuhannya manusia ini, semuanya benar. Gak ada yang salah, ya, jangankan salah atau keliru. Yang ragu-ragu pun, yang meragukan pun gak ada kok. Seperti kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu kata Allah kok. Jadi mereka itu masuk neraka dan mereka tidak dapat balasan apa-apa di akhirat nanti. Padahal waktu di dunianya mereka selalu dan sering berbuat baik tapi nggak ada pahalanya. Itu sebabnya karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah ketika masih di dunia. Yang kedua walikoih, dan ingkar juga, kafir juga kepada bukti-bukti yang menunjukkan kepada keesaannya. Jadi langit dan bumi beserta isinya itu adalah tanda-tanda kemahaesaan Allah. Yang menciptakan langit itu tidak ada lain kecuali Allah. Itu artinya itu langit dan bumi beserta isinya itu hanya Allah yang bikin, nggak pakai pembantu. Nggak pakai, kalau tukang bikin rumah kan ada pembantu tukang. Allah itu sendiri bikin langit dan bumi ini beserta isinya. Menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu sendirian dia. Itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, menunjukkan kepada keesaannya, kemahaesaannya. Nah, orang-orang ini mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Kafir kepada ayat-ayat Allah maksudnya kafir kepada Al-Quran satu. Yang kedua kafir kepada bukti-bukti yang menunjukkan kepada adanya Allah dan keesaannya Allah. Dan yang kedua kepada kebenaran Rasul-Rasulnya. Yang ketiga, orang yang kafir kepada ayat Allah maksudnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Al-Quran, kafir kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, bahkan yang ada dalam diri mereka sendiri, dan juga kafir kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Ya, yang kedua walikoih, dan mereka juga ingkar pula kepada hari akhirat. Enggak percaya bahwa di hari akhirat nanti akan ada pengadilan. Dan pengadilan itu pengadilan yang mengerikan sudah. Kenapa? Karena enggak ada pembela lagi. Di akhirat nanti enggak ada yang bisa membela orang lain, enggak ada. Para pembela-pembela, para advokat yang sekarang bertebaran di muka bumi ini, di bumi Indonesia ini juga banyak advokat, baik yang dibayar mahal maupun yang dibayar murah maupun yang gratis. Nanti di akhirat tuh nggak ada lagi pembela kita, nggak ada. Nggak bisa kita menyewa advokat dengan bayaran 1 M. Kayak Hotman Paris Hutapea itu. Sekali dia membela 1 M sediain dulu. Gitu pasti menang nanti di pengadilan. Gitu. Jadi saudara sekalian, di akhirat gak ada pembela, gak ada. Yang bisa menjadi pembela kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah Allah memberi izin kepada beliau untuk membela. Kalau Allah gak kasih izin gak akan dibela. Ya, jadi itu kata Allah. Ini terjemah ini saudara ada dalam kitab aslinya. Dalam kitab aslinya bunyinya begini. Ini yang pertama, ini adalah kitab tafsir Al-Baghawi. Orang-orang mereka itu Muhammad yang dimasukkan dalam neraka pada di dunia berbuat baik, itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir kepada hari pertemuan dengan Allah. Oleh karena itu fahabitot, maka batolat. Fahabitot maksudnya batolat, batal. Batal itu artinya tidak bisa, tidak ada apa-apa, dianggap tidak ada. Seperti kalau keputusan pengadilan batal demi hukum itu, Pak Hakim suka ngomong begitu. Jadi enggak ada apa-apanya, enggak ada hukuman apa-apa, bebas tanpa syarat sudah. Ya, jadi amalan mereka itu batal, ya batal a'maluhum, amalan-amalan mereka maksudnya pahalanya dibatalkan oleh Allah. Harusnya dapat pahala karena sudah berbuat baik di dunia, tapi batal. Kenapa? Karena mereka kafir.
Makanya kita jangan jadi orang kafir, walaupun Allah mempersilahkan kita untuk jadi orang kafir, ya kita jangan mau jadi orang kafir gitu loh Pak, Bu. Gampang aja kok sebetulnya kita hidup ini. Kita itu jadi orang yang beriman, selalu berbuat baik karena Allah, bukan karena kepengen disebut sebagai orang baik, bukan karena kepengen disebut sebagai pahlawan, bukan karena kepengen disebut sebagai orang yang berjasa, lillah pokoknya, karena Allah. Dan bukan untuk cari muka, cari nama, atau cari penghasilan, cari jabatan, bukan karena itu. Ya, kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Alladzina amanu wa aminus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Itu begitu di dalam Al-Quran itu ombyoan kata orang Solo. Banyak itu. Yang kedua, selain batal amalannya kata Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan menimbang untuk mereka, menegakkan kepada mereka untuk mereka di hari kiamat timbangan. Amalannya tidak ditimbang. Ini kata Imam Al-Baghawi, maksudnya la naj'alu lahum, kami tidak menjadikan kepada mereka ini khotoron. Nah, kalau di dalam kamus ini diartikan khotoron itu takaran. Gak ada takarannya, gak ada timbangannya, gak ada bobotnya, itu gak ada. Kalau kita beriman sebagai muslim ya, beriman sebagai muslim, ada orang meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, entah tetangga dekat atau tetangga jauh, orang kita kenal dia meninggal, lalu kita melayat ke tempat dia meninggal, datang dan menyolati loh ya, bukan datang aja, datang tapi terus menyolati. Itu kita pulang, nggak ikut mengantar jenazahnya ke kuburan, kita dapat pahala sebesar Gunung Uhud. Kalau kepengen tahu Gunung Uhud ya sampai pergi umroh, nanti sampai lihat, oh ini ya Gunung Uhud ya, ganalnya ini lebih besar daripada rumah sampean itu Gunung Uhud. Ya Pak Satori, benar nggak Pak? Sama rumah sampean gede mana Pak? Sama masjid ini gede mana Pak? Gede. Sama Gunung Uhud loh, sama masjid ini gede mana? Ya gede Gunung Uhud no? Iya. Nah itu kalau ditimbang itu Gunung Uhud, itu beratnya pahala orang yang melayat tetapi menyolati, bukan datang sana ngobrol ketawa-ketawa di luar, sementara di dalam itu keluarganya menangis, sampean di luar ngobrol-ngobrol ketawa. Wah, itu melayat model apa kayak begini nih? Malah itu ikut berduka, ikut merasakan kesedihan orang yang sedang berduka. Jangan ngobrol di luar. Gunakan untuk menyolati jenazahnya. Saudara hanya menyolati jenazah dapat pahala satu seperti seberat gunung Uhud. Kalau sampai mengantarkan lagi jenazahnya ke kuburan sampai selesai dimakamkan, dapat pahala seperti 2 gunung Uhud beratnya. Karena timbangan amalan kita itu nanti akan ditimbang, bobotnya itu ada takarannya. Lah orang-orang ini la naj'alu lahum khotoron kata Imam Al-Baghawi. Ya fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maksudnya la naj'alu lahum khotoron, kami tidak akan menjadikan untuk mereka takaran wa qadron dan kadar ya ukuran, enggak ada ukurannya. Ini berdasarkan hadis yang kemarin sudah disampaikan ya. Lalu yang berikutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Nih. Ada lagi hadis lain rupanya yang diberikan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata, qala Abu Sa'id Al-Khudri, telah berkata sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini ngomong begini karena dengar dari Rasulullah. Enggak mungkin Nabi itu, para sahabat Nabi itu ngomong tanpa dasar, tanpa asal usul, enggak mungkin. Mereka itu pasti ngomong berdasarkan keterangan yang mereka dengar dari Rasulullah. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya'ti unasun, akan datang semua manusia nanti, bi'amalin dengan amal-amal mereka, yaumal qiyamati di hari kiamat. Dia yakni amalan-amalan mereka itu indahum di hadapan mereka, fil idhami, ada yang dalam ukuran yang besar, kajibali Tihamah, seperti gunung yang ada di Tihamah sana.
Saya belum pernah ke Tihamah. Ya. Faida maka tiba-tiba wazanuha, ya, mereka menimbangnya, ya, mereka ditimbang amal perbuatannya yang gedenya sebesar gunung yang ada di Tihamah tadi. Ternyata ketika ditimbang lam tazin syai'an, tidak menghasilkan timbangan sedikit pun. Fadzalika maka itulah yang dimaksud qauluhu, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam ayat ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka orang-orang itu tidak akan kami tegakkan untuk mereka di hari kiamat timbangan. Amalan mereka tidak ditimbang, tidak dianggap oleh Allah. Itu. Kalau Ibnu Katsir menerangkan ayat ini sebagai berikut. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hari pertemuan dengannya. Maksudnya mereka itu jahadu, menentang ayatillah, ayat-ayat Allah fid dunya, ketika di dunia. Ketika di dunia dikabarkan, diberitakan, disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka enggak percaya. Kalau disampaikan omongan orang malah percaya. Ini keliru ini. Harusnya kita percaya kepada Allah, kepada ayat Allah dulu, baru boleh percaya kepada orang. Kalau orang itu orang yang benar, yang jujur. Kalau jelas-jelas dia pembohong dan banyak buktinya dia berbohong, sampai masih percaya juga kepada orang kayak gitu. Goblok gitu. Kalau kata orang Solo itu bodoh betul. Kalau kata orang sini bungul gitu ada. Ya, benar ya. Sama Allah yang maha benar dengan segala firman-Nya kok enggak percaya, sementara sama orang sudah terkenal pembohong sampean percaya, sampean bela-belain. Ngapain bela-belain orang pembohong? Enggak dapat apa-apa sampean. Paling-paling kalau dapat komisaris BUMN itu aja sudah. Wa ma adraka ma komisaris BUMN paling cuma 5 tahun. Habis itu uangnya habis. Mati udah. Masuk neraka pula. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi mereka itu menentang kepada ayat Allah ketika di dunia. Wabaroni, kata Ibnu Katsir, mereka dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dianggap apa-apa amalannya karena mereka waktu di dunia kafir kepada ayat Allah. Wabarohinahu, dan kafir kepada bukti-bukti kebenaran Allah. Allati yang aqama, Allah telah menegakkan bukti-bukti itu ala wahdaniyatihi, untuk membuktikan atas kemahaesaannya. Wasidqi rusulihi, dan Allah mau membuktikan kebenaran rasul-rasulnya, bahwa setiap rasul yang dikirim oleh Allah kepada manusia, termasuk Rasulullah Isa Al-Masih alaihi salam. Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, di kalangan muslimin ini, di antara kita orang Islam, kita tahu beliau itu seorang rasul Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Itu kalau keyakinan orang muslim. Kalau keyakinan orang lain beda, ya udah biarin aja. Kan nanti Allah yang akan menentukan siapa yang benar, ya. Yang kedua, wa kadzabu bidaril akhirah wa liqa'ih, dan mereka mendustakan bidaril akhirah, kepada negeri akhirat. Karena itu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan menegakkan untuk mereka pada hari kiamat nanti timbangan. Maksudnya la nuskilu, kami tidak akan memberatkan mawazinahum, timbangan amal perbuatan mereka. Li'annaha, karena dia khaliyatun anil khair, amalannya itu kosong dari kebaikan. Itu Ibnu Katsir ngomongnya begitu. Amal perbuatan orang kafir itu kosong dari kebaikan. Kosong, enggak ada apa-apanya. Nah, kalau orang beriman, amalan itu ada bobotnya. Oleh karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, seperti ini tadi. Ini hadis ini sudah disampaikan kemarin pagi. Nah, jadi ini kesimpulan dari dua ayat ini, saudara sekalian. Marilah kita semuanya ini menjadi orang yang beriman, kemudian berusaha untuk tetap beramal soleh setiap harinya. Beramal soleh itu ya semua amalan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu semuanya amal soleh. Allah menyuruh kita sebagai anak-anak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal sekalipun, kita masih bisa berbuat baik untuk mereka kok.
Dengan cara bagaimana? Meneruskan amalan orang tua kita. Dulu orang tua kita masih hidup suka sedekah, kita ikuti. Sekarang saya mau sedekah, niru orang tua saya. Nanti orang tua sampai itu di akhirat dapat pahala. Enggak usah dikirim dapat pahala. Enggak usah dikirim Al-Fatihah dibaca nanti akan sampai. Enggak usah begitu sampai kok itu pahalanya. Itu ya. Jadi itu yang perlu kita ingat lagi. Mari kita menjadi orang yang beriman ya, dan selalu berbuat baik, beramal soleh dengan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tangga, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada cucu, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, berbuat baik bahkan kepada orang kafir pun. Islam mengajarkan kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Nanti ada ayatnya saya sampaikan, insyaallah. Tapi karena waktu sudah habis, sekian aja dulu. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.